Diusir dari rumah mewahnya sendiri oleh suami dan mertua, Nadia bangkit dengan luka yang membara. Tak ada yang menyangka, rumah yang dulu menjadi simbol penghinaan justru menjadi senjata balas dendamnya. Dengan bukti kepemilikan sah, ia merebut kembali rumah itu, menggadaikannya untuk modal usaha, dan menjelma menjadi wanita sukses yang membuat suami dan mertuanya bertekuk lutut. Inilah kisah nyata tentang harga diri, keadilan, dan balas dendam manis seorang wanita yang diremehkan, cerita yang akan membuatmu tak bisa berhenti membaca. Nadia selalu menganggap hidupnya seperti dongeng. 5 tahun yang lalu, siapa sangka seorang gadis sederhana dari keluarga biasa sepertinya bisa menikah dengan Rama, pria kaya raya yang berasal dari keluarga terpandang di kota besar. Rama adalah seorang pengusaha muda yang sukses, cerdas, dan berwajah tampan. Pertemuan mereka terasa seperti takdir. Nadia bertemu Rama ketika bekerja sebagai karyawan di perusahaan event organizer yang mengatur peluncuran produk perusahaan milik Rama. Saat itu, Nadia hanya seorang staf biasa yang lebih sering menjadi pekerja di balik layar. Namun, sifatnya yang ramah, tulus, dan cekatan membuat Rama terkesan. Setelah masa pendekatan yang cukup singkat, Rama melamarnya dengan cara yang sangat romantis. Sesuatu yang tak pernah dibayangkan Nadia akan terjadi dalam hidupnya. Pernikahan mereka digelar secara mewah di sebuah hotel bintang 5. Semua orang kagum pada keberuntungan Nadia. Teman-teman lamanya iri sekaligus tak percaya bagaimana gadis sederhana itu bisa menaklukkan hati pria kaya dan tampan seperti Rama. Sejak hari itu, Nadia hidup di rumah besar milik keluarga Rama, sebuah rumah mewah berarsitektur modern dengan halaman luas, kolam renang, dan interior yang elegan. Dari luar, kehidupan Nadia terlihat sempurna. Setiap pagi, Nadia bangun di kamar utama yang luas dengan balkon menghadap taman. Rambutnya selalu ditata rapi oleh seorang asisten rumah tangga, dan sarapan lezat sudah menunggunya di meja makan. Jika dilihat orang luar, Nadia adalah wanita beruntung yang menjalani hidup penuh kemewahan tanpa harus memikirkan kesulitan finansial. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Di rumah besar itu, ada sosok yang membuat Nadia selalu merasa tidak nyaman. Bu Ratna, ibu kandung Rama. Bu Ratna adalah wanita yang keras, perfeksionis, dan sangat peduli pada status sosial. Dari awal pernikahan, Bu Ratna tidak pernah sepenuhnya merestui hubungan mereka. Baginya, Nadia terlalu sederhana untuk menjadi istri anaknya yang kaya dan sukses. Beberapa kali Bu Ratna terang-terangan mengatakan bahwa Nadia hanya beruntung karena menikahi Rama, seolah-olah tanpa cinta atau ketulusan. Meski Rama sering mencoba membela istrinya, Bu Ratna tetap punya cara untuk meremehkan Nadia. Saat sarapan, Bu Ratna sering mengkritik masakan yang disiapkan Nadia, walau sebenarnya asisten rumah tangga yang memasak. Nadia, kamu ini istri orang kaya. Masakan seperti ini terlalu biasa. Kamu harus belajar dari chef profesional. Jangan asal-asalan, ujarnya suatu pagi sambil mengaduk sup dengan wajah tak puas. Nadia hanya tersenyum kecut, menahan perasaan. Ia tak ingin memperpanjang masalah. Awalnya, Nadia mencoba mengabaikan sikap dingin mertuanya. Ia berpikir bahwa seiring berjalannya waktu, Bu Ratna akan menerima dirinya. Nadia pun selalu berusaha bersikap sopan, membantu urusan rumah, dan menunjukkan bahwa ia bisa menjadi istri yang baik. Namun, seberapapun keras usahanya, Bu Ratna selalu menemukan cara untuk menganggapnya tidak cukup. Bahkan, di depan tamu-tamu keluarga, Bu Ratna sering melontarkan komentar sinis yang membuat Nadia malu. Rama sendiri adalah suami yang baik pada awal pernikahan. Ia selalu memberi Nadia hadiah, mengajaknya liburan, dan menenangkan Nadia setiap kali mertuanya bersikap kasar. Tetapi belakangan, seiring bertambahnya kesibukan Rama di dunia bisnis, perhatian itu mulai berkurang. Rama sering pulang larut malam, lebih banyak bicara tentang pekerjaan, dan jarang mendengarkan keluhan istrinya. "Nat, ibu memang begitu orangnya. Kamu sabar saja, ya?" kata Rama suatu malam ketika Nadia mengutarakan rasa tidak nyamannya. Jawaban itu tidak membuat Nadia lega, justru ia merasa seperti harus menghadapi semua masalah sendiri. Lambat laun, Nadia mulai merasakan ketidakadilan di rumah tangga mereka. Meski tinggal di rumah mewah, ia merasa seperti tidak memiliki kebebasan. Segala sesuatu diatur oleh Bu Ratna, mulai dari tata letak rumah, makanan, hingga pakaian yang Nadia kenakan saat ada acara keluarga.
Bu Ratna seolah ingin menunjukkan bahwa Nadia tidak memiliki kuasa apapun di rumah tersebut. Suatu sore, saat Nadia sedang menyiram tanaman di halaman, Bu Ratna datang dengan nada bicara tajam. "Nadia, rumah ini bukan kebun kampung. Jangan sembarangan menanam bunga yang murahan seperti itu. Orang-orang kaya biasanya pakai tanaman impor yang mahal, bukan tanaman pasar," ucapnya dengan sinis. Nadia terdiam, merasa kecut di hati. Ia hanya ingin membuat rumah terlihat asri, tapi semua niat baiknya selalu dipandang rendah. Bukan hanya itu, Bu Ratna sering menyindir latar belakang keluarga Nadia. "Saya tidak heran kalau kamu tidak mengerti tata krama orang kaya. Keluarga kamu kan orang biasa. Untung Rama mau sama kamu. Kalau tidak, siapa lagi yang mau?" ucapnya suatu kali saat ada sedikit perbedaan pendapat. Perkataan itu menusuk hati Nadia. Ia merasa diperlakukan seperti orang asing di rumah sendiri. Pada suatu malam, Nadia duduk di balkon kamarnya, memandangi bintang dengan mata yang berkaca-kaca. Ia bertanya dalam hati, apakah kehidupannya benar-benar bahagia? Dari luar, semua tampak indah. Rumah besar, mobil mewah, pakaian mahal, tetapi hatinya sering terasa hampa. Yang lebih menyakitkan, Rama mulai jarang membela dirinya di hadapan Bu Ratna. Bahkan, ada beberapa momen ketika Rama justru diam saja saat ibunya memarahi Nadia. Nadia mulai berpikir, apakah pernikahan ini hanya ilusi kebahagiaan? Apakah kemewahan yang selama ini ia rasakan sepadan dengan harga dirinya yang sering diinjak? Awal tanda-tanda ketidakadilan dalam rumah tangga itu semakin jelas terasa. Meski belum berani bicara banyak, Nadia mulai memendam rasa tidak puas dan sakit hati yang mendalam. Ia tahu, jika hal ini dibiarkan, suatu saat semuanya akan meledak. Hari-hari Nadia di rumah mewah itu semakin terasa berat. Bukan karena ia kekurangan apapun, melainkan karena suasana hati yang semakin tidak nyaman. Sejak pernikahannya, Nadia sudah terbiasa dengan sikap Bu Ratna yang dingin. Namun, belakangan ini, sikap itu semakin menjadi-jadi. Bu Ratna tidak hanya memberi komentar sinis, tetapi juga mulai ikut campur dalam setiap urusan rumah tangga mereka. Dari hal kecil seperti menu sarapan hingga keputusan besar tentang keuangan. "Rama, jangan terlalu percaya sama Nadia. Urusan belanja bulanan, ibu saja yang atur. Dia kan tidak paham bagaimana mengatur keuangan rumah besar seperti ini," kata Bu Ratna suatu pagi di ruang makan. Nadia yang sedang menuangkan teh untuk Rama hanya terdiam. Hatinya terasa perih, tapi ia memilih untuk tidak menjawab. Rama, yang sibuk membaca ponselnya, hanya mengangguk. "Iya, Bu. Terserah ibu saja," jawabnya ringan. Jawaban itu membuat Nadia merasa seperti tak dianggap. Padahal, sejak menikah, ia selalu berusaha menjadi istri yang baik, mengatur keuangan dengan bijak, menyiapkan segala keperluan rumah, bahkan mengurus hal-hal kecil seperti memastikan Rama makan tepat waktu. Tapi semua usahanya terasa tidak berharga di mata mertua, bahkan di mata suaminya sendiri. Rama yang berubah. Perubahan Rama semakin terlihat. Dulu, Rama selalu menenangkan Nadia setiap kali ada masalah dengan Bu Ratna. Namun sekarang, seiring kesibukan bisnisnya, Rama lebih banyak menuruti ibunya ketimbang mendengarkan keluh kesah Nadia. Suatu malam, ketika Rama baru pulang kerja, Nadia mencoba membicarakan masalah ini. "Mas, kenapa sekarang Mas selalu menurut saja sama ibu? Aku merasa seperti tidak ada suamiku di pihakku," kata Nadia pelan, suaranya bergetar. Rama, yang tampak lelah, hanya menghela napas. "Nat, kamu ini terlalu sensitif. Ibu cuma ingin yang terbaik buat kita. Jangan dibawa perasaan." "Tapi Mas, aku merasa ibu sudah terlalu jauh mencampuri urusan kita. Bahkan urusan anak kita pun ibu ikut mengatur. Kamu tidak lihat dia sering merendahkan aku di depan orang." Nadia mulai menangis. Rama terlihat kesal. "Nadia, jangan bicara soal ibu seperti itu. Dia itu orang tua kita. Kamu seharusnya hormat sama dia." Kata-kata Rama membuat Nadia terdiam. Ia merasa seperti kehilangan tempat mengadu. Lelaki yang dulu berjanji akan melindungi dan mencintainya kini justru memarahi dirinya karena membela ibunya. Hatinya semakin terkoyak. Demi sang buah hati, Nadia hanya bisa bersabar. Ia mencoba mengalihkan perhatiannya pada anak mereka yang masih balita, Aira,
yang menjadi sumber kebahagiaan di tengah kesedihan. Setiap kali hatinya hancur karena perlakuan Bu Ratna atau Rama, Nadia memeluk Aira erat-erat, seakan kekuatan kecil itu yang menahannya untuk tidak menyerah. Namun, bahkan dalam urusan anak, Bu Ratna ikut campur. Ia sering mengkritik cara Nadia mengasuh Aira. "Nadia, kamu ini bagaimana sih? Anak kecil jangan dibiarkan main di lantai. Nanti kotor. Biar babysitter saja yang urus. Kamu kan tidak punya pengalaman," ucap Bu Ratna suatu siang sambil menatap Nadia dengan sorot merendahkan. Nadia menunduk, menahan amarah. Baginya, merawat Aira adalah kebahagiaan. Tapi semua tindakannya selalu dianggap salah di mata mertuanya. Fitnah yang menyakitkan. Puncak konflik terjadi pada suatu sore ketika keluarga besar Rama datang berkunjung. Bu Ratna, dengan sengaja, membicarakan Nadia di depan semua orang. "Kalian tahu, Nadia ini beruntung sekali menikah dengan Rama. Kalau bukan karena anak saya, mungkin dia masih tinggal di rumah petak. Tapi kadang dia lupa diri. Rumah ini kan milik keluarga Rama, bukan milik dia. Tapi dia bertingkah seolah-olah semuanya miliknya," kata Bu Ratna dengan nada sinis. Semua mata tamu tertuju pada Nadia. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tetapi karena menahan marah. "Bu, saya tidak pernah merasa rumah ini milik saya. Saya hanya berusaha menjaga rumah ini sebaik mungkin," jawab Nadia dengan suara bergetar. Namun Bu Ratna tidak berhenti. "Jangan pura-pura sopan, Nat. Kamu itu hanya menumpang di sini. Ingat baik-baik, kalau bukan karena Rama, kamu tidak akan merasakan semua ini. Jadi jangan merasa hebat." Kata-kata itu menusuk hati Nadia seperti pisau. Ia merasa dipermalukan di depan banyak orang. Yang lebih menyakitkan, Rama hanya diam, tidak membela dirinya sama sekali. Bahkan, setelah tamu pulang, Rama justru memarahi Nadia. "Kamu itu jangan melawan ibu di depan orang banyak. Kalau ibu marah, itu karena kamu yang salah," bentak Rama. Nadia hanya bisa menangis. Malam itu, ia duduk di tepi ranjang sambil memeluk Aira. Hatanya remuk. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah kebahagiaan yang dulu ia bayangkan bersama Rama hanyalah fata morgana? Luka yang mulai menganga. Sejak hari itu, hubungan Nadia dengan Bu Ratna semakin renggang. Setiap hari ada saja konflik kecil yang membuat Nadia merasa tidak diinginkan di rumah mewah itu. Ia merasa seperti orang asing di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Luka di hatinya semakin menganga, terutama karena Rama tidak lagi menjadi pelindungnya. Di tengah semua rasa sakit itu, Nadia mulai berpikir, sampai kapan ia harus bertahan? Apakah ia harus terus diam saat harga dirinya diinjak-injak? Hari itu, rumah besar milik keluarga Rama dipenuhi tamu. Ada acara makan malam keluarga besar untuk merayakan ulang tahun Bu Ratna. Semua saudara dan kerabat dekat datang, mengenakan pakaian rapi, menikmati hidangan lezat yang disajikan di meja panjang di ruang makan. Nadia, meski hatinya masih terasa sesak akibat perlakuan Bu Ratna akhir-akhir ini, berusaha bersikap ramah. Ia membantu para pelayan menyajikan makanan dan sesekali tersenyum. Walau dalam hatinya ia hanya ingin acara itu segera berakhir. Namun rupanya malam itu menjadi awal dari luka terbesar dalam hidup Nadia. Pertengkaran di depan semua orang. Semua orang sedang duduk di ruang keluarga setelah makan malam. Beberapa tamu memuji rasa hidangan, dan ada yang memuji keindahan dekorasi rumah. Salah satu sepupu Rama berkata, "Rumah ini memang luar biasa megah, ya? Nadia pasti betah tinggal di sini." Nadia tersenyum tipis. Namun sebelum ia sempat menjawab, Bu Ratna langsung menyahut dengan nada tinggi. "Betah? Ya jelas betah. Siapa yang tidak betah tinggal di rumah yang bukan miliknya? Semua ini hasil kerja keras Rama dan keluarga kita, bukan dia. Jangan sampai ada yang berpikir sebaliknya." Ruangan mendadak hening. Semua orang menatap Bu Ratna, lalu menoleh ke arah Nadia. Wajah Nadia memerah, bukan karena malu, melainkan karena menahan sakit hati. "Bu, saya tidak pernah mengklaim rumah ini milik saya. Saya hanya berusaha menjaga dan merawatnya dengan baik," jawab Nadia dengan suara pelan, mencoba menahan gejolak emosinya. Namun Bu Ratna tidak berhenti. Ia berdiri dan menatap Nadia dengan tatapan tajam. "Kamu jangan sok baik di depan orang banyak, Nadia.
Dari dulu ibu sudah tahu kamu menikahi Rama karena harta. Jangan kira ibu tidak tahu. Kalau bukan karena anak saya, kamu itu siapa? Kata-kata itu seperti cambuk yang menghantam harga diri Nadia. Air matanya mulai menetes. Namun ia tidak ingin terlihat lemah. Bu, saya menikah dengan Rama karena saya mencintainya. Saya tidak pernah peduli dengan harta. Tapi kalau ibu merasa saya hanya menumpang di sini, saya bisa pergi. Suara Nadia mulai meninggi. Rama yang memilih diam. Semua mata kini tertuju pada Rama, berharap ia akan menenangkan situasi. Namun Rama hanya duduk dengan wajah tegang. Rama, katakan pada istrimu ini siapa yang punya rumah ini. Desak Bu Ratna dengan nada memerintah. Rama menatap Nadia sekilas, lalu berkata dengan dingin, Nadia, ibu benar. Rumah ini memang milik keluarga saya. Kamu tidak seharusnya bicara seperti itu di depan ibu. Kata-kata Rama membuat Nadia tertegun. Rasanya seperti dunia runtuh di depan matanya. Mas, jadi kamu tidak percaya padaku? Kamu pikir aku hanya menginginkan hartamu? Tanya Nadia dengan suara bergetar. Jangan buat drama di depan semua orang. Nat, ibu sudah benar. Kamu seharusnya tahu tempatmu. Jawab Rama singkat. Pengusiran yang memalukan. Tidak puas hanya dengan ucapan Rama, Bu Ratna mendekati Nadia dan menunjuk pintu rumah. Kalau kamu tidak suka tinggal di sini, pergilah sekarang. Rumah ini bukan milikmu. Ibu tidak mau ada perempuan yang tidak tahu diri tinggal di sini. Beberapa anggota keluarga mencoba menenangkan Bu Ratna. Bu, jangan begini. Ini kan acara ulang tahun, ucap salah satu kerabat. Namun Bu Ratna tak bergeming. Nadia memandang Rama, berharap ada secercah pembelaan dari suaminya. Namun Rama justru menghindari tatapan itu. Sikapnya dingin, seolah ia lebih memihak ibunya daripada istrinya sendiri. Perlahan, Nadia merasa seluruh tubuhnya gemetar. Baiklah, kalau ini memang yang kalian mau, katanya lirih. Ia kemudian berjalan ke kamarnya, mengemasi beberapa pakaian seadanya, dan memeluk Aira yang sudah tertidur pulas. Dengan langkah berat, ia keluar dari rumah itu, melewati semua tamu yang masih terdiam melihat drama keluarga tersebut. Hati yang hancur. Di depan pintu, ia kembali menatap Rama untuk terakhir kalinya. Mas, ingatlah, aku pergi bukan karena aku lemah. Aku pergi karena aku tidak sanggup lagi diperlakukan seperti ini. Namun Rama hanya terdiam, tidak ada kata yang keluar dari bibirnya. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada hinaan Bu Ratna. Nadia berjalan keluar dengan air mata yang terus mengalir. Malam itu, ia berdiri di pinggir jalan dengan tas kecil dan Aira di gendongannya. Rumah yang selama ini ia rawat dan cintai kini terasa seperti tempat asing yang mengusirnya. Dalam hatinya, ada perasaan campur aduk antara sakit hati, kecewa, dan marah. Ia tidak menyangka orang yang pernah berjanji untuk mencintainya seumur hidup justru tega membiarkannya pergi dengan cara yang begitu memalukan. Awal tekad baru. Di balik luka itu, Nadia merasakan sebuah kekuatan baru yang perlahan muncul. Ia tahu, kepergiannya bukan akhir dari segalanya. Aku akan bangkit. Suatu saat, mereka akan menyesali perlakuan ini, bisik Nadia dalam hati, sambil melangkah menjauh dari rumah mewah yang dulu ia kira adalah tempat kebahagiaan. Malam itu, hujan turun deras. Nadia berdiri di bawah halte kecil di tepi jalan dengan Aira di gendongannya. Tas pakaian yang dibawanya terasa berat di tangan, bukan karena isinya, melainkan karena beban emosi yang menghimpit hati. Ia baru saja meninggalkan rumah mewah yang selama ini menjadi tempat tinggalnya, rumah yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan keluarga kecilnya. Namun, kenyataannya, rumah itu justru menjadi tempat di mana ia kehilangan harga diri dan cinta. Pikirannya kosong. Kemana ia harus pergi? Ia tidak bisa pulang ke rumah orang tuanya di kampung karena jaraknya yang jauh, dan ia tidak ingin mereka khawatir. Dalam kebingungannya, ia mengingat satu nama, Dina, sahabat lamanya sejak kuliah. Dengan tangan gemetar, Nadia merogoh ponsel dari tas dan menekan nomor Dina. Halo, Nat? Kok kamu telepon tengah malam? Suara Dina terdengar heran. Din, aku diusir dari rumah. Aku nggak tahu harus kemana. Aku cuma punya kamu sekarang, ucap Nadia lirih, air matanya pecah. Dina terdiam sejenak, lalu berkata tegas.
kamu di mana sekarang? Aku jemput. Jangan kemana-mana. Berteduh di tempat kecil. Setengah jam kemudian, Dina datang dengan mobil tuanya. Saat melihat kondisi Nadia yang basah kuyup dan menggigil, Dina langsung memeluknya. Astagfirullah, Nat, apa yang Rama dan ibunya lakukan sama kamu? Kok tega banget? Nadia hanya menangis. Sepanjang perjalanan menuju apartemen Dina, ia tidak banyak bicara. Dina tidak memaksa. Setibanya di apartemen kecil itu, Dina meminjamkan pakaian kering untuk Nadia dan menyuruhnya istirahat. Kamu gak usah mikir yang aneh-aneh dulu. Tidur saja malam ini. Besok kita omongin pelan-pelan, kata Dina lembut. Keesokan paginya, Nadia bangun lebih awal. Ia melihat Aira yang masih tertidur pulas di sampingnya. Perasaan campur aduk kembali memenuhi dada. Namun, ada rasa syukur karena setidaknya ia tidak sendirian. Dina menyiapkan sarapan sederhana, roti panggang dan teh hangat. Din, maaf banget aku numpang di sini. Aku nggak tahu harus kemana, kata Nadia pelan. Jangan ngomong gitu, Nat. Kamu sahabat aku. Kamu bisa tinggal di sini sampai kamu siap berdiri lagi. Kamu nggak sendirian, jawab Dina sambil menggenggam tangan Nadia. Mengingat masa lalu. Sore itu, setelah Aira tidur, Dina dan Nadia duduk di ruang tamu. Dina akhirnya bertanya, Nat, aku nggak ngerti. Bukannya dulu kamu yang banyak bantu Rama membangun usahanya? Kenapa dia bisa setega itu? Pertanyaan itu membuat Nadia teringat masa lalu. Ia menatap kosong, seolah kembali pada beberapa tahun lalu. Waktu Rama memulai usahanya, dia nggak sekaya sekarang. Din, aku yang bantu dia dari nol. Aku yang bikin desain marketing, aku yang urus promosi online. Bahkan, modal pertama sebagian dari tabungan aku waktu kerja dulu. Aku ikut turun langsung saat usahanya mulai jalan, meskipun gak pernah aku pamerkan. Aku pikir, itu kewajiban aku sebagai istri, ucap Nadia lirih. Jadi semua kesuksesan dia sekarang, kamu ikut andil di dalamnya? Tanya Dina kaget. Nadia mengangguk. Tapi sekarang, semua itu seolah dilupakan. Aku diremehkan, dianggap cuma numpang hidup. Bu Ratna nggak pernah melihat apa yang sudah aku lakukan untuk anaknya. Bahkan Rama pun, sepertinya sudah lupa. Air mata Nadia kembali menetes. Dina merangkulnya erat. Nat, kamu nggak boleh terus-terusan nangis. Kamu lebih kuat dari ini. Kamu harus buktikan kalau kamu bisa bangkit, bahkan tanpa mereka. Kesadaran yang menyakitkan. Malam itu, Nadia duduk di balkon apartemen kecil Dina. Lampu-lampu kota terlihat berkelip di kejauhan. Angin malam menyapu wajahnya, membawa kenangan pahit yang baru saja ia alami. Ia sadar, selama ini ia telah terlalu banyak mengalah. Ia membiarkan dirinya diremehkan hanya demi menjaga rumah tangga. Ia bertahan di tengah hinaan Bu Ratna, berharap Rama akan selalu menjadi pelindungnya. Namun kenyataannya, suaminya sendiri justru memilih diam saat ia diusir. Kalau aku terus bergantung pada mereka, aku akan hancur, bisik Nadia pada dirinya sendiri. Aku harus bangkit. Din, aku harus bisa berdiri dengan kakiku sendiri. Tekad baru. Keesokan harinya, Dina menyodorkan sebuah buku catatan. Ini, Nat, kita bikin rencana. Kamu kan pintar bisnis, dulu kamu yang bikin strategi marketing Rama. Kenapa kamu nggak bikin usahamu sendiri? Nadia menatap catatan kosong itu. Ada rasa takut, tapi juga secercah semangat yang mulai menyala di dalam hatinya. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Din. Aku nggak punya apa-apa lagi. Dengar ya, Nat. Kamu punya otak yang pintar, hati yang kuat, dan pengalaman berharga. Kamu cuma butuh keberanian, ucap Dina menyemangati. Nadia menghela napas panjang. Ia menatap Aira yang sedang bermain di karpet. Aku harus bangkit. Aku harus buktikan pada Aira bahwa ibunya bukan wanita lemah. Aku akan mulai dari nol, Din. Tapi kali ini, aku akan membangun hidupku sendiri. Sudah hampir 2 minggu Nadia tinggal di apartemen Dina. Meski luka hatinya belum sepenuhnya sembuh, perlahan ia mulai menata kembali hidupnya. Setiap hari, ia berusaha menguatkan diri, mencari cara untuk memulai bisnis kecil-kecilan agar bisa mandiri. Namun,
Takdir seolah punya cara sendiri untuk mengubah jalan hidupnya. Telepon misterius. Suatu pagi, Nadia menerima telepon dari seorang notaris yang namanya tak asing di telinganya. "Selamat pagi, Ibu Nadia Pratiwi. Saya Pak Surya, notaris yang dulu menangani warisan almarhum ayah Anda. Ada beberapa dokumen penting yang harus segera Anda ambil. Sepertinya Anda belum sempat menandatanganinya." Nadia tertegun. "Warisan? Maksud Bapak?" "Ya, almarhum ayah Anda meninggalkan beberapa aset yang sebagian besar sudah diurus. Tapi ada satu aset yang belum Anda ketahui secara detail, dan saya perlu memastikan Anda menerimanya," jelas Pak Surya. Jantung Nadia berdebar. Sejak menikah, urusan harta keluarga memang banyak diserahkan pada Rama. Bahkan saat ayahnya meninggal, Rama yang sibuk mengatur segala administrasi. Nadia, yang saat itu masih larut dalam kesedihan, menyerahkan semuanya pada suaminya. Kebenaran yang mengejutkan. Ditemani Dina, Nadia mendatangi kantor notaris. Di ruangan yang dipenuhi tumpukan berkas, Pak Surya mengeluarkan sebuah map coklat tebal. "Ini, Bu. Dokumen ini menunjukkan bahwa rumah di Jalan Wijaya yang Anda tinggali bersama suami Anda selama ini, secara hukum terdaftar atas nama Anda. Rumah itu dibeli menggunakan sebagian besar dana warisan dari almarhum ayah Anda. Nama Anda ada di akta kepemilikan." "Apa?" Nadia terperangah. Pak Surya mengangguk. "Seingat saya, waktu itu suami Anda, Pak Rama, datang bersama Anda. Tapi karena Anda sedang dalam keadaan berduka, sepertinya Anda tidak benar-benar memperhatikan isi dokumen. Rumah itu dibeli menggunakan dana warisan almarhum ayah Anda, ditambah sedikit pinjaman atas nama Rama. Namun porsi kepemilikan sepenuhnya ada di tangan Anda." Nadia terdiam lama. Kenangan masa lalu terputar di kepalanya. Ia mengingat saat Rama mengajaknya melihat rumah besar itu, mengatakan bahwa rumah itu hasil kerja kerasnya. Nadia yang lugu percaya begitu saja. "Jadi, semua ini milik aku?" tanya Nadia lirih. "Secara hukum, iya, Bu. Semua sertifikat sudah ada atas nama Anda. Bahkan cicilan terakhir sudah dilunasi dengan menggunakan tabungan warisan ayah Anda," jawab Pak Surya. Rasa sakit dan amarah. Keluar dari kantor notaris, Nadia hampir tak bisa bernapas. Dina memandangnya khawatir. "Nat, kamu nggak apa-apa?" Aku ini bodoh sekali, Din," kata Nadia dengan suara bergetar. "Selama ini aku diremehkan, dianggap menumpang hidup. Padahal rumah itu justru milikku. Dari uang peninggalan ayah. Mereka, Rama dan ibunya, berani mengusir aku dari rumahku sendiri." Air mata Nadia mengalir deras. Namun kali ini bukan air mata kelemahan, melainkan campuran sakit hati dan amarah yang membara. Mereka sudah melewati batas. "Aku nggak bisa diam lagi, Din. Aku harus ambil kembali apa yang memang hakku." Dina menggenggam tangan Nadia. "Ya, Nat, kamu harus lawan. Ini saatnya kamu buktikan siapa dirimu sebenarnya." Menyusun rencana balas dendam. Malam itu, Nadia membuka kembali dokumen kepemilikan rumah yang kini ada di tangannya. Ia menatap setiap lembar sertifikat dengan rasa tak percaya. Di lembar itu, jelas tertulis namanya sebagai pemilik sah rumah mewah di Jalan Wijaya. "Bu Ratna, Rama, kalian pikir aku tidak punya apa-apa. Tapi rumah itu adalah milikku," gumam Nadia pelan. Bayangan wajah Bu Ratna yang menghina dirinya terus terngiang. Kata-kata, "Kamu hanya menumpang," terasa seperti luka baru yang terus digores. Kini, luka itu berubah menjadi kekuatan. "Din, aku nggak akan diam. Aku akan ambil kembali rumah itu, dan aku akan tunjukkan pada mereka bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak." Dina tersenyum tipis. "Kalau kamu butuh bantuan, aku siap. Kita bisa cari pengacara kalau perlu. Kamu punya bukti kuat. Rumah itu punya kamu, Nat." Keyakinan baru. Beberapa hari kemudian, Nadia mengunjungi rumah orang tuanya di kampung untuk menceritakan kebenaran ini pada ibunya. Ibunya, seorang wanita sederhana yang selalu mendukung Nadia, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Anakku, ayahmu dulu sengaja memberikan warisan itu untuk masa depanmu. Ayahmu selalu bilang,
Jangan pernah biarkan siapapun merendahkanmu hanya karena kamu perempuan. Sekarang, buktikan kata-kata ayahmu itu, nak. Ucapan itu membuat Nadia semakin mantap. Ia tahu, ini bukan hanya soal mengambil kembali rumah. Ini soal harga diri, soal menunjukkan bahwa ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Awal balasan. Malam itu, di apartemen Dina, Nadia menatap dokumen di tangannya sambil berkata dengan suara tegas, "Aku akan kembali ke rumah itu, Din. Tapi bukan sebagai perempuan yang lemah. Aku akan kembali sebagai pemilik sah, dan mereka akan tahu siapa yang sebenarnya selama ini diremehkan." Dina tersenyum bangga. "Itu baru sahabatku. Aku tahu kamu bisa, Nat." Sejak menemukan rahasia tentang kepemilikan rumah mewah di Jalan Wijaya, hati Nadia terasa jauh lebih tenang, namun juga dipenuhi dengan tekad yang menggebu. Luka-luka batin yang selama ini mengurungnya kini berubah menjadi kekuatan. Ia tidak lagi ingin sekadar bertahan atau menangis dalam diam. Kini, ia memiliki alasan yang jelas untuk melawan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Aira, anaknya, dan untuk harga diri yang sudah diinjak-injak. Pertemuan dengan pengacara. Pagi itu, Dina menemaninya ke sebuah kantor hukum terkenal di Jakarta. Mereka duduk di ruang tunggu yang mewah, sementara Nadia memegang erat map coklat berisi dokumen rumah. Seorang pria paruh baya dengan jas rapi keluar dari ruangannya. "Selamat pagi, Ibu Nadia. Saya Arman, pengacara yang tadi Bapak Surya rekomendasikan," ucapnya sambil menjabat tangan Nadia dengan hangat. Nadia mengangguk. "Ya, Pak Arman. Saya butuh bantuan Anda. Saya ingin mengambil kembali hak saya atas rumah yang saat ini ditinggali suami dan mertua saya." Setelah duduk di ruang konsultasi, Nadia mengeluarkan semua dokumen kepemilikan rumah. Pak Arman memeriksa lembar demi lembar dengan teliti. Sertifikat ini jelas menyatakan rumah tersebut atas nama Anda. Dan semua bukti transfer dana dari warisan ayah Anda juga tercatat. Tidak ada celah hukum yang bisa mereka bantah. Ibu berada di posisi yang sangat kuat, jelas Pak Arman dengan tegas. Mendengar itu, Nadia merasa seperti mendapatkan energi baru. "Pak, saya tidak ingin sekadar mengambil rumah itu. Saya ingin mereka tahu bahwa selama ini mereka salah besar menuduh saya hanya menumpang. Apa yang bisa saya lakukan?" Pak Arman tersenyum kecil. "Kita bisa kirimkan surat somasi terlebih dahulu. Jika mereka tidak mau meninggalkan rumah atau mengakui kepemilikan Anda, kita bisa ajukan gugatan. Percayalah, dengan bukti ini, Anda tidak perlu takut." Dina menepuk tangan Nadia. "Kamu dengar itu, Nat? Kamu nggak sendirian." Kembali dengan wajah baru. Beberapa hari kemudian, Nadia berdiri di depan rumah mewah di Jalan Wijaya. Kali ini, ia datang bukan sebagai seorang istri yang lemah, melainkan sebagai pemilik sah. Dengan setelan blazer sederhana namun elegan, ia terlihat sangat berbeda dari Nadia yang dulu sering menangis di pojok rumah. Saat bel berbunyi, Bu Ratna yang membukakan pintu. Wajah wanita itu seketika berubah sinis begitu melihat Nadia. "Oh, jadi kamu masih berani datang ke sini? Mau apa lagi kamu? Mau pura-pura kasihan supaya anak saya terima kamu lagi?" Nadia tersenyum tipis. "Tidak, Bu. Saya datang bukan untuk memohon apapun. Saya hanya ingin mengingatkan satu hal, bahwa rumah ini bukan milik Bu Ratna. Rumah ini milik saya." Bu Ratna terbahak. "Apa kamu sudah gila? Rumah ini dibeli dari hasil kerja keras Rama. Jangan bermimpi, Nadia. Kamu itu siapa?" Tanpa banyak bicara, Nadia mengeluarkan salinan sertifikat rumah dari tasnya dan meletakkannya di meja teras. "Lihat baik-baik, Bu. Nama yang tertera di sini bukan Rama, bukan juga Bu Ratna. Nama yang ada di sertifikat ini adalah Nadia Pratiwi, nama saya. Dan semua dana pembelian rumah ini berasal dari warisan almarhum ayah saya. Saya punya bukti lengkap, termasuk catatan notaris dan transfer bank." Bu Ratna terdiam. Wajahnya memerah, tapi ia berusaha menyangkal. "Kamu bohong. Semua orang tahu ini rumah Rama. Jangan sok hebat." Nadia tetap tenang. "Kalau Bu Ratna tidak percaya, kita bisa buktikan di pengadilan. Tapi saya sarankan, jangan memancing masalah yang lebih besar." Rama yang bingung. Tepat saat itu,
Rama muncul dari dalam rumah. Wajahnya berubah kaku saat melihat Nadia berdiri di depan pintu dengan tatapan penuh percaya diri. "Nadia, apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku datang untuk mengambil kembali apa yang seharusnya jadi hakku, Rama. Rumah ini milikku, dan aku punya semua bukti yang sah. Selama ini aku diam karena aku menghargai kamu dan keluargamu. Tapi setelah kalian mengusirku, aku sadar tidak ada alasan lagi untuk bersikap lemah," kata Nadia lantang. Rama menatap sertifikat di meja. Wajahnya terlihat panik. "Nat, ini semua." "Cukup, Mas," potong Nadia tegas. "Kalau Mas mau bicara, kita bicara di hadapan pengacara. Aku sudah siapkan semuanya. Aku tidak akan membiarkan kalian terus meremehkan aku." Bu Ratna meremehkan Nadia. Meski terkejut, Bu Ratna mencoba bersikap arogan. "Kamu pikir dengan kertas itu kamu bisa menang? Anak saya ini yang membangun hidupmu. Kamu tidak punya apa-apa tanpa dia." Nadia tersenyum sinis. "Justru kalian yang selama ini hidup di rumah yang dibeli dengan uang ayah saya. Aku sudah terlalu lama diam. Tapi sekarang, Bu, waktu kalian meremehkanku sudah selesai." Nadia berbalik pergi dengan langkah mantap, meninggalkan Rama dan Bu Ratna yang masih terpaku di depan pintu. Tekad yang semakin kuat. Dalam perjalanan pulang bersama Dina, Nadia berkata, "Aku tidak akan mundur, Din. Aku sudah bertekad, rumah itu akan kembali padaku. Mereka harus belajar bahwa aku bukan perempuan yang bisa diinjak seenaknya." Dina mengangguk kagum. "Aku salut sama kamu, Nat. Kamu berubah jadi sosok yang lebih kuat. Ini baru permulaan." Nadia menatap keluar jendela mobil, melihat bayangan langit Jakarta yang mendung. "Ini baru awal, Din. Aku akan pastikan mereka merasakan bagaimana rasanya diremehkan." Proses hukum berjalan lebih cepat dari yang dibayangkan Nadia. Semua bukti kepemilikan rumah yang lengkap, mulai dari sertifikat, dokumen notaris, hingga bukti transfer dana warisan almarhum ayahnya, membuat pengacara Rama tak berkutik. Sidang berjalan dalam 3 kali pertemuan, dan hasilnya jelas. Hak kepemilikan rumah di Jalan Wijaya sah berada di tangan Nadia Pratiwi. Kabar yang menggemparkan. Siang itu, Nadia menerima panggilan dari Pak Arman, pengacaranya. "Selamat, Bu Nadia. Keputusan pengadilan sudah keluar. Rumah di Jalan Wijaya resmi diakui sebagai hak Anda. Tidak ada celah untuk banding karena bukti kita sangat kuat." Nadia menutup mata, meresapi kata-kata itu dengan perasaan campur aduk. Ada lega, ada rasa puas, dan ada sedikit getir. Ia teringat kembali saat Bu Ratna dengan congkaknya mengusirnya, menyebut dirinya penumpang. Kini, penumpang yang mereka hina itu justru pemilik sah dari atap yang mereka tinggali. Dina, yang berada di sampingnya, langsung memeluknya. "Aku bangga banget sama kamu, Nat. Kamu berhasil. Kamu buktiin kalau kamu bukan wanita lemah." Nadia tersenyum tipis. "Ini bukan cuma tentang rumah, Din. Ini tentang harga diri. Dan aku akan pastikan mereka tahu bahwa aku tidak main-main." Reaksi Rama dan Bu Ratna. Kabar kemenangan Nadia segera sampai ke telinga Rama dan Bu Ratna melalui surat resmi dari pengadilan yang dikirim ke rumah mereka. Siang itu, Bu Ratna membuka surat dengan raut wajah penuh amarah. "Apa-apaan ini? Rumah ini atas nama Nadia? Mana mungkin? Ini rumah hasil kerja keras kamu, Ram," teriak Bu Ratna sambil menghentakkan surat ke meja makan. Rama membaca isi surat dengan wajah pucat. "Bu, sertifikatnya memang atas nama Nadia. Aku nggak pernah perhatikan waktu itu. Dia pakai warisan ayahnya untuk bayar sebagian besar harga rumah ini. Aku cuma bayar cicilan kecil. Jadi, dari dulu kita ini tinggal di rumah milik perempuan itu." Bu Ratna seperti tidak percaya. Rasa malu membuncah di hatinya. "Oh tidak, kalau tetangga tahu, apa kata mereka? Kita yang mengusir dia, tapi ternyata rumah ini miliknya. Memalukan." Rama hanya menunduk. Dalam hatinya, ia mulai menyesal. Dulu ia berpikir Nadia hanya wanita biasa yang tidak punya daya. Ia lupa bahwa cinta dan pengorbanan Nadia justru membangun pondasi kehidupannya. Pertemuan yang menggetarkan. Beberapa hari setelah keputusan pengadilan, Nadia datang ke rumah mewah itu.
Kali ini, ia tidak sendirian. Pak Arman ikut mendampinginya. Mereka disambut dengan tatapan sinis dari Bu Ratna, sementara Rama hanya berdiri kaku di belakang ibunya. Apalagi yang kamu mau sekarang? Kamu sudah puas membuat keluarga ini malu? Bu Ratna menatap Nadia dengan penuh kebencian. Nadia menatap balik dengan mata yang tajam. Bu, saya tidak ingin membuat siapapun malu. Saya hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi hak saya. Saya tidak pernah meminta lebih dari itu. Rama akhirnya angkat bicara. Nat, kita bisa bicara baik-baik. Aku. Cukup, Rama. Suara Nadia tegas, memotong ucapan suaminya. Kalian yang memilih mengusirku dulu. Kalian yang menganggap aku hanya menumpang. Tapi lihat sekarang, aku berdiri di sini sebagai pemilik rumah ini. Bukan kalian. Rasa malu dan kesal. Bu Ratna merasa harga dirinya diruntuhkan. Perempuan tidak tahu diri. Kamu pikir dengan kertas itu kamu bisa menang? Nadia tersenyum dingin. Ini bukan soal menang atau kalah, Bu. Ini soal kebenaran. Dan kebenaran tidak bisa disangkal. Rumah ini adalah hak saya. Kalian boleh tetap tinggal di sini, tapi bukan tanpa izin saya. Ucapan itu seperti tamparan keras di wajah Bu Ratna. Rama hanya terdiam, tidak sanggup membantah. Rasa malu menelannya hidup-hidup. Ia menyadari betapa bodohnya mengorbankan pernikahannya hanya demi keangkuhan ibunya. Kekuatan baru dalam diri Nadia. Ketika keluar dari rumah itu, Nadia merasakan perasaan yang sulit digambarkan. Ada rasa puas, tapi juga rasa bebas. Din, katanya di dalam mobil, aku tidak pernah menyangka akan sampai di titik ini. Tapi sekarang aku tahu, aku lebih kuat dari yang kupikirkan. Dina tersenyum. Kamu bukan cuma kuat, Nat, kamu luar biasa. Kamu bisa berdiri sendiri. Rumah itu simbol dari harga diri kamu, dan kamu sudah mengambilnya kembali. Nadia menatap langit biru di atas sana. Rumah itu hanya awal. Din, sekarang aku ingin membangun hidupku sendiri. Aku tidak akan lagi membiarkan orang lain merendahkanku. Bu Ratna dan Rama yang terpojok. Malam itu, Bu Ratna tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir di ruang tamu, memikirkan bagaimana tetangga akan bereaksi jika tahu bahwa rumah mewah yang selalu ia banggakan ternyata bukan miliknya, melainkan milik menantunya yang sudah ia hina. Kita harus lakukan sesuatu, Ram. Kita tidak boleh menyerah begitu saja, katanya penuh amarah. Rama, yang duduk lemas di sofa, hanya menghela napas. Bu, aku rasa kita sudah salah besar pada Nadia. Dia berhak atas rumah itu. Aku bahkan tidak punya alasan lagi untuk menahannya. Bu Ratna mendesis. Aku tidak bisa menerima ini. Tidak mungkin aku membiarkan perempuan itu menang. Namun dalam hati kecilnya, Bu Ratna tahu bahwa kali ini, ia tidak punya kekuatan untuk melawan. Setelah melalui badai konflik dengan Rama dan Bu Ratna, Nadia kini berdiri di titik yang sangat berbeda. Rumah mewah yang dulu menjadi simbol penderitaannya kini telah kembali ke tangannya. Namun, Nadia tidak ingin hanya duduk diam menikmati kemenangan. Baginya, rumah itu hanyalah batu loncatan untuk sebuah kehidupan baru yang benar-benar ia bangun dengan tangannya sendiri. Keputusan besar. Pagi itu, Nadia duduk di teras rumah mewah yang kini sepi. Tidak ada suara teriakan Bu Ratna atau langkah Rama. Hanya suara kicau burung dan semilir angin yang masuk melalui jendela besar ruang tamu. Ia menatap sertifikat rumah di tangannya. Rumah ini tidak akan berarti apa-apa kalau aku hanya diam di sini. Aku harus memulai hidup baru. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa sukses dengan caraku sendiri, gumam Nadia dalam hati. Dina, yang duduk di sampingnya, mengernyit ketika mendengar rencana Nadia. Gadai rumah ini, Nat, kamu serius? Rumah ini kan simbol kemenangan kamu. Bukankah lebih baik kamu tinggal di sini saja dan hidup nyaman? Nadia tersenyum tenang. Din, aku tidak butuh simbol. Aku butuh masa depan. Aku ingin punya usaha sendiri. Kalau aku menjadikan rumah ini sebagai modal, aku bisa membangun sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang benar-benar aku cintai. Keputusan Nadia terdengar gila bagi banyak orang, tapi ia tahu bahwa hidupnya tidak boleh berhenti pada titik ini. Reaksi orang-orang sekitar.
Ketika kabar bahwa Nadia hendak menggadaikan rumah mewah itu sampai ke telinga Rama dan Bu Ratna, reaksi mereka tak terelakkan. Apa? Rumah itu mau digadaikan? Bu Ratna hampir berteriak saat membacanya di grup arisan yang penuh gosip. Dasar perempuan bodoh. Dia dapat rumah itu saja sudah untung, sekarang malah mau dijual-jual. Rama hanya terdiam. Ada rasa ingin menertawakan, tapi juga ada rasa kagum. Ibu, jangan salah. Nadia itu perempuan yang berani. Mungkin dia tahu apa yang dia lakukan. Bu Ratna memandang putranya dengan heran. Kamu ini kenapa sekarang memuji dia terus? Lupa apa yang sudah dia lakukan ke kita? Rama menarik napas panjang. Bu, justru aku yang lupa. Aku lupa betapa besar pengorbanannya dulu. Nadia bukan perempuan sembarangan. Aku mulai sadar sekarang. Namun, Nadia tidak peduli pada komentar miring dari mereka. Ia hanya fokus pada satu hal, masa depannya sendiri. Proses gadai rumah. Nadia mendatangi sebuah bank swasta dengan langkah mantap. Ia membawa sertifikat asli rumah mewah tersebut. Di ruang pertemuan dengan petugas bank, Nadia memaparkan rencananya. Saya ingin menjadikan rumah ini sebagai agunan untuk modal usaha. Nilainya cukup tinggi, dan saya yakin mampu mengelola bisnis ini, ucap Nadia dengan penuh keyakinan. Petugas bank terkesan dengan kepercayaan diri Nadia. Setelah melalui berbagai pemeriksaan legalitas, permohonan Nadia disetujui. Ia mendapatkan modal usaha dalam jumlah besar. Saat keluar dari bank, Dina yang menemaninya berkata, "Aku nggak nyangka kamu berani banget, Nat. Aku deg-degan, tapi aku percaya kamu pasti bisa." Nadia tersenyum. "Kamu tahu, Din, selama ini aku selalu hidup di bawah bayang-bayang Rama dan keluarganya. Sekarang saatnya aku berdiri di atas kakiku sendiri. Rumah ini mungkin akan digadai, tapi aku tahu ini langkah pertama untuk kebebasanku." Merintis bisnis impian. Dengan modal dari hasil gadai rumah, Nadia mulai mewujudkan mimpi lama yang dulu selalu ia pendam. Ia membuka bisnis kafe dan toko roti dengan konsep Homemade Premium Bakery, sesuatu yang sudah lama ia cintai sejak kecil. Dibantu Dina dan dua teman lamanya, Nadia memulai dari nol. Mereka mencari lokasi strategis, mendesain interior kafe dengan gaya hangat namun elegan, dan menciptakan menu-menu andalan. Setiap malam, Nadia ikut turun tangan mencoba resep, mencatat bahan, bahkan ikut mengecat dinding kafe dengan tangannya sendiri. Siapa sangka, Nat, kamu yang dulu selalu dipandang rendah, sekarang malah jadi bos di usahamu sendiri, kata Dina sambil menempelkan plakat nama kafe di depan pintu. Nadia tersenyum puas. Ini bukan hanya usaha. Ini bukti bahwa aku bisa hidup tanpa bergantung pada siapapun. Kabar sukses yang membuat banyak orang terkejut. Kabar bahwa Nadia memulai usaha kafe dan roti premium mulai menyebar. Banyak yang awalnya meremehkan, mengira Nadia akan gagal. Namun, justru sebaliknya, kafe Nadia mulai ramai dikunjungi. Berkat konsep unik dan kualitas produk yang istimewa, bisnisnya cepat dikenal di media sosial. Rama, yang mendengar kesuksesan itu dari seorang teman, hanya bisa terdiam. Ada rasa menyesal yang tak terucapkan. Aku, dulu tidak pernah menyadari seberapa hebat Nadia, katanya dalam hati. Bu Ratna, tentu saja, tidak kalah sinis. Ah, paling juga cuma usaha kecil-kecilan. Mana bisa dia hidup lama dengan cara begitu? Tapi di dalam hatinya, Bu Ratna tahu, Nadia adalah ancaman bagi kesombongan yang selama ini ia pelihara. Kekuatan baru. Di tengah kesibukannya mengelola usaha, Nadia sering duduk di pojok kafe melihat para pelanggan tersenyum puas. Dina mendekatinya. "Kamu sadar nggak, Nat? Ini semua berawal dari keberanian kamu. Kamu gadai rumah mewahmu untuk sesuatu yang kamu percaya. Dan lihat sekarang, semua orang mulai mengakui kamu." Nadia menghela napas, kali ini dengan senyum lega. "Aku tidak lagi terikat dengan masa lalu, Din. Rumah itu bukan lagi beban, tapi modal untuk hidup baru. Dan aku tidak menyesal sedikit pun." Angin kehidupan berbalik arah, membawa kabar bahwa bisnis Rama sedang terpuruk. Perusahaan keluarga yang selama ini dikelola dengan penuh gengsi oleh Bu Ratna perlahan merugi, bahkan mendekati kebangkrutan. Isu kegagalan bisnis itu menyebar cepat,
menelan sisa-sisa harga diri mereka yang dulu sempat mengusir Nadia dengan penuh kesombongan. Bisnis yang runtuh. Rama duduk di ruang kerjanya dengan kepala tertunduk. Dokumen laporan keuangan berserakan di atas meja. Perusahaannya kehilangan kontrak besar, sementara utang menumpuk. Beberapa rekan bisnis yang dulu mengaguminya kini menjauh. Ram, kita tidak bisa begini terus. Tabungan kita habis untuk menutup utang. Kita harus cari jalan keluar. Bu Ratna masuk dengan wajah penuh panik. Rama menatap ibunya dengan mata lelah. Aku sudah mencoba segalanya, Bu. Tapi tanpa dukungan investor, kita tidak punya harapan. Semua orang mulai meragukan kita. Bu Ratna menggigit bibirnya. Andai saja rumah itu tidak di tangan Nadia, kita mungkin bisa menjual atau menggadaikannya untuk menyelamatkan usaha ini. Ucapan itu membuat hati Rama teriris. Nama Nadia selalu muncul di antara masalah mereka, seakan menjadi simbol kesalahan yang mereka buat. Datang meminta pertolongan. Setelah berhari-hari berpikir, Rama akhirnya mengajukan ide yang membuat Bu Ratna terkejut. Bu, kita harus bicara dengan Nadia. Mungkin dia bisa membantu. Apa? Kamu mau minta bantuan dari dia? Dari perempuan yang kita usir itu? Bu Ratna hampir meledak mendengar saran putranya. Rama menatap ibunya dengan tatapan serius. Bu, sadarilah. Kita tidak punya apa-apa lagi. Dia sekarang lebih sukses daripada kita. Dan, aku rasa aku berutang terlalu banyak padanya. Kita harus merendahkan diri, Bu. Butuh beberapa hari bagi Bu Ratna untuk menelan gengsi itu. Akhirnya, dengan langkah berat, mereka memutuskan datang ke kafe milik Nadia. Pertemuan yang menggetarkan. Nadia sedang duduk di pojok kafe, mengecek laporan penjualan saat pintu kafe terbuka. Dua sosok yang tak asing berdiri di ambang pintu, Rama dan Bu Ratna. Dina, yang melihat keduanya, langsung menatap Nadia dengan cemas. Mereka kesini, Nat, bisik Dina. Nadia menatap pintu dengan tatapan datar. Hatinya bergetar, tapi wajahnya tetap tenang. Ia berdiri, melangkah pelan ke arah mereka. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya datar. Bu Ratna terlihat kikuk untuk pertama kalinya. Nadia, kami ingin bicara. Nadia mengangkat alis. Bicara? Tentang apa? Rama maju selangkah. Bisnis kami bangkrut, Nat. Aku tahu kami salah. Aku tahu kami menyakitimu. Tapi, kalau kamu mau, bisakah kamu bantu kami? Luka lama yang masih membekas. Nadia menatap keduanya dalam-dalam, mengingat semua luka masa lalu. Ingatan saat ia diusir dari rumah itu, saat Bu Ratna menghinanya, semua kembali menyeruak. Ia menarik napas panjang. Waktu kalian mengusirku, pernahkah kalian berpikir aku akan datang meminta belas kasihan? Ucap Nadia dengan suara tenang tapi menusuk. Bu Ratna terdiam, wajahnya memerah. Untuk pertama kalinya, wanita itu kehilangan kata-kata. Aku tidak membenci kalian, lanjut Nadia. Tapi aku tidak bisa melupakan bagaimana rasanya dianggap seperti sampah di rumahku sendiri. Kalian tak pernah tahu bagaimana sakitnya itu. Rama menunduk. Aku minta maaf, Nat. Semua ini salahku. Aku terlalu tunduk pada ibuku, dan aku kehilangan diriku sendiri. Aku hanya ingin menebus kesalahan. Sikap bijak Nadia. Nadia tersenyum tipis, bukan karena bahagia, tetapi karena akhirnya ia berada di posisi di mana ia bisa memilih. Aku tidak butuh kalian minta maaf. Apa yang kalian tanam, itulah yang kalian tuai. Tapi aku akan beri kalian satu hal, kesempatan. Bukan untuk mendapatkan uang dariku, tapi untuk belajar berdiri di kaki kalian sendiri. Kalau kalian mau bekerja sama dengan jujur, aku bersedia mengajarkan cara mengelola bisnis. Rama terkejut. Kamu mau membantu? Nadia menatapnya tajam. Aku membantu bukan karena aku masih istrimu. Aku melakukannya karena aku tahu bagaimana rasanya hancur. Tapi ingat, aku tidak akan memberi apa-apa secara cuma-cuma. Bu Ratna ingin protes, tapi ia tahu ini satu-satunya jalan. Dengan berat hati, ia hanya mengangguk. Kekuatan sejati Nadia. Setelah pertemuan itu, Nadia kembali duduk di kafenya.
Dina menatapnya takjub. Kamu nggak marah sama mereka, Nat? Kalau aku jadi kamu, mungkin aku sudah menolak mentah-mentah. Nadia menghela napas. Aku marah, Din. Tapi aku juga belajar bahwa dendam tidak akan membawaku kemana-mana. Aku ingin menunjukkan bahwa aku sudah jauh lebih kuat dari mereka. Dan kekuatan itu bukan dari membalas dendam, tapi dari memaafkan tanpa melupakan. Setahun berlalu sejak hari di mana Nadia memutuskan untuk menggadaikan rumah mewahnya demi membangun masa depan. Keputusan berani yang sempat dianggap gila itu, kini menjadi batu loncatan menuju kebangkitan hidupnya. Kafe dan toko rotinya, Nadia S. Bakery O Cafe, bukan hanya sukses besar, tetapi juga menjadi salah satu destinasi kuliner favorit di kota. Setiap pagi, antrean pelanggan sudah terlihat di depan kafe, memesan roti dan kue-kue khas buatan Nadia yang selalu fresh dan penuh rasa. Kesuksesan yang tak terbantahkan. Nadia duduk di ruang kerjanya, memandangi laporan bulanan. Angka-angka penjualan terus naik pesat. Bisnisnya kini memiliki 3 cabang, dengan puluhan karyawan yang bekerja dengan penuh semangat. Luar biasa, Nat. Kamu nggak cuma berhasil, tapi benar-benar jadi inspirasi, kata Dina, yang kini menjadi manajer operasional di perusahaannya. Nadia tersenyum lembut. Semua ini nggak akan terjadi kalau aku tetap terjebak di masa lalu. Aku bersyukur pernah jatuh, karena dari situ aku belajar bangkit. Bukan hanya kafe, Nadia juga mengembangkan lini usaha baru berupa kursus baking dan pelatihan bisnis untuk para ibu rumah tangga. Baginya, kesuksesan tidak hanya tentang uang, tapi juga tentang memberi arti bagi orang lain. Kebebasan dari penindasan. Hidup Nadia kini benar-benar mandiri. Tidak ada lagi rasa takut akan kata-kata merendahkan dari Bu Ratna, atau pengkhianatan dari Rama. Rumah mewah yang dulu digadaikan sudah berhasil ditebus berkat penghasilan bisnisnya yang stabil. Namun, Nadia memilih untuk tidak tinggal di rumah itu lagi. Aku tidak ingin kembali ke tempat yang penuh kenangan pahit, ucapnya pada Dina suatu hari. Rumah itu mungkin milikku, tapi hatiku tidak pernah nyaman di sana. Lebih baik aku menyewakannya dan membangun tempat baru yang benar-benar dari hasil jerih payahku sendiri. Keputusan itu membuatnya merasa lebih bebas. Ia membeli sebuah rumah kecil namun nyaman, dengan taman sederhana dan suasana hangat, jauh dari kemewahan yang penuh tekanan. Pertemuan terakhir dengan Rama dan Bu Ratna. Suatu sore, Rama datang ke kafe Nadia. Ia datang sendirian, terlihat lebih kurus dan tidak segagah dulu. Bisnisnya benar-benar bangkrut, dan sebagian aset keluarga telah terjual. Nadia, Rama menatapnya dengan mata yang penuh penyesalan. Aku tahu aku tidak berhak mengatakan ini, tapi aku ingin minta maaf. Aku terlalu buta dan egois. Kalau saja waktu bisa diulang. Nadia menatapnya dengan tatapan tenang. Ram, kita tidak bisa mengulang waktu. Tapi kita bisa belajar darinya. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak akan kembali ke masa lalu. Hidupku sudah berbeda sekarang. Rama hanya bisa mengangguk, menunduk, dan pergi dengan langkah berat. Bu Ratna pun, setelah sekian lama, pernah datang menemui Nadia. Kali ini tanpa kesombongan, hanya dengan air mata dan permintaan maaf yang tulus. Aku salah menilaimu, Nat. Aku kira kamu hanya menumpang hidup, padahal kamu lebih kuat dari yang kubayangkan, kata Bu Ratna dengan suara bergetar. Nadia tidak menyimpan dendam. Bu, hidup ini selalu memberi pelajaran. Mungkin luka yang kita buat satu sama lain sudah tak bisa dihapus. Tapi aku percaya setiap orang bisa berubah. Pesan tentang harga diri dan keadilan. Di sebuah acara seminar wirausaha, Nadia diundang sebagai pembicara. Di depan ratusan peserta, ia berdiri dengan percaya diri, bercerita tentang perjalanan hidupnya. Saya pernah diusir dari rumah yang seharusnya menjadi tempat saya berlindung. Saya pernah diremehkan dan dianggap tidak berharga. Tapi justru dari titik terendah itu, saya menemukan kekuatan untuk bangkit. Jangan pernah biarkan siapapun merendahkan harga diri kita. Kita berhak atas keadilan, bahkan jika itu berarti kita harus melawan orang yang paling dekat sekalipun. Suara tepuk tangan memenuhi ruangan. Banyak orang terinspirasi oleh kisah Nadia, terutama para wanita yang merasa pernah mengalami hal serupa. Kehidupan baru yang damai. Di rumah kecilnya yang nyaman, Nadia sering duduk di teras pada sore hari sambil menikmati secangkir teh.
Dina, yang menjadi sahabat sekaligus partner bisnis, sering menemani. Aku bangga padamu, Nat, kata Dina. Nadia tersenyum hangat. Aku pun bangga pada diriku sendiri. Semua ini terjadi karena aku memutuskan untuk menghargai diriku, bukan karena aku ingin balas dendam. Hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dalam kemarahan. Ia menatap langit senja, merasa damai. Kehidupannya kini bukan lagi tentang membuktikan sesuatu kepada orang lain, tapi tentang mencintai dirinya sendiri dan memberi makna pada hidupnya. Akhir yang membahagiakan. Cerita Nadia bukan hanya kisah tentang kehilangan dan balas dendam, tapi juga tentang kebangkitan. Rumah mewah yang dulu menjadi simbol luka kini hanyalah aset biasa. Yang benar-benar berharga adalah keberanian Nadia untuk bangkit dan membangun jalan hidupnya sendiri. Dengan senyum penuh keyakinan, Nadia berkata pada Dina, "Kalau suatu saat aku jatuh lagi, aku tahu aku bisa bangkit. Karena kekuatan itu bukan datang dari siapapun, tapi dari dalam diri kita sendiri."